ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, bulan Ramadan. Di malam pertama kita diizinkan oleh Allah untuk bermujalasah dalam rangka khataman kitab Al-Munqidh Minad Dhalal yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah kasih keistiqomahan untuk kita bisa menghatamkan kitab yang agung ini. Alhamdulillah, hadirin para jamaah rahimakumullah. Sebelum kita membaca kitab kita ingin menyinggung sedikit tentang tarjamatul muallif atau biografi Imam Al-Ghazali. Tarjamatul Imam Al-Mujaddid Hujjatil Islam. Ada beberapa poin di sini. Dikatakan yang pertama tarjamatul imam, ya. Disebut Imam Al-Ghazali sebagai imam. Kenapa dipanggil imam? Karena ulama yang hidup di masanya itu enggak semua dipanggil imam, kecuali orang yang menjadi rujukan. Orang yang menjadi apa? Rujukan di zamannya. Ya. Di bawahnya martabahnya syekh biasanya. Nyebutnya apa? Syekh, ya. Al-Mujaddid yaitu seorang pembaharu, ya, disebutkan dalam hadis ya, datang pada setiap 100 tahun sekali, yaitu orang yang yujaddid, ya, orang yang datang yang memperbaharui. Di antaranya siapa itu? Al-Imam Ghazali, ya. Kalau ngelihat runtutannya, ya, ada yang namanya Imam Abu Hanifah. Wafat Abu Hanifah, muncul Imam Asy-Syafi'i, ya. Wafat Imam Asy-Syafi'i, muncul Imam, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wafat Abul Hasan Al-Asy'ari, muncul yang namanya Imam Al-Baqillani. Wafat Imam Al-Baqillani, muncul yang namanya Imam Asy-Syirazi. Wafat Imam Asy-Syirazi, muncul yang namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wafat Imam Al-Ghazali, muncul yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Wafat Syekh Abdul Qadir Jilani, muncul yang namanya Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Wafat Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, muncul ulama namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wafat Imam Fakhruddin Ar-Razi, muncul yang namanya Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Wafat Imam Abdurrahman As-Suyuti, muncul lagi ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, itu ya disebutkan oleh sebagian ulama, ya. Termasuk yang menyebutkan tentang masalah mujaddid ini adalah Imam Abdurrahman As-Suyuti. Termasuk ya kalau yang kontemporernya yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, beliau menyebutkan tentang ulama-ulama mujaddid, ya. Apa perannya ulama mujaddid? Ya, kalau kata guru saya, perannya ulama mujaddid itu adalah mengetengahkan antara dua kubu yang saling berselisih, ya. Mengetengahkan dua kubu yang saling berselisih, ya. Awal mula pertama mujaddid yaitu Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengetengahkan antara kubu Sayyidina Ali ayahnya dan kubu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditengahkan sampai damai. Datang zaman setelah itu, ya. Ya, ada yang namanya Imam Muhammad, ya, bin Idris Asy-Syafi'i, mengetengahkan antara ahlul ra'yi wa ahlul hadis. Ya, dulu yang namanya ilmu hadis dengan ilmu ra'yi itu agak sedikit bersinggungan, ya. Jadi kayak dua kubu besar, ya, kayak sekarang Eropa sama apa tuh, sama Cina, ya, itu apa, Amerika sama Cina tuh, ya. Jadi orang-orang ahlul ra'yi mereka berpendapat begini, ahlul hadis begini, beda tuh. Nah, Imam Syafi'i datang untuk mengetengahkan itu, ya. Imam Syafi'i bentuk mazhab yang merupakan kombinasi antara mazhabnya ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Ya, datanglah setelahnya, ya, Al-Imam Abul Hasan
Al-Asy'ari, yang beliau mengetengahkan yang namanya Qadiri wa Jabari, ya. Makanya dikatakan Qadiri wal Jabari itu tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka meyakini bahwasanya, ini Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya takdir telah Allah tentukan, tapi usaha tetap harus dijalankan. Ini tengah-tengah antara Qadiri sama ya Jabari. Ya, datang yang namanya Imam Al-Ghazali. Nah, ini sebagai mujaddid juga, itu mentaufik menyelaraskan antara fikih dengan tasawuf. Di mana sebelumnya orang-orang itu, ya, orang-orang fikih agak anti dengan orang tasawuf, dan orang tasawuf agak merendahkan ahli fikih. Imam Ghazali itu mentaufik tuh, menggabungkan itu antara fikih sama tasawuf. Jadilah Ihya Ulumuddin itu. Nah, jadi ya kembali lagi, itulah diantara peran para mujaddid, ya. Intinya apa? Merefresh ulang, ya, agama Allah, biar orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya. Wallahu alam, zaman sekarang siapa imam mujaddidnya, ya? Ada yang mengatakan Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, itu sebagai mujaddid. Karena memang betul, karena memang kita merasakan, ya, bahwasanya apa yang disampaikan beliau itu seakan-akan kayak tuh ayat baru turun gitu, ya, itu ayat persis kayaknya buat kita gitu, ya, dan merefresh, ya. Nah, nanti mujaddid yang paling akhir adalah Imam Mahdi, ya. Kemudian Hujjatil Islam, Imam Ghazali punya gelar Hujjah al-Islam. Apa Hujjatil Islam? Ya, ini ya maknanya adalah argumentasinya orang Islam ketika Islam diserang oleh non muslim, diserang oleh orang-orang yang mustasyrikin, orang-orang yang pokoknya menyerang Islam, dibalas oleh Imam Al-Ghazali dengan argumennya. Maka beliau digelari Hujjatil Islam, ya. Abu Hamid itu panggilannya, kunyahnya, ya. Ya, kunyah panggilan, ya. Ada salah satu makalah, ya, tentang masalah kunyah. Ada dalam salah satu kitab itu disebutkan tentang ciri-ciri orang bodoh. Ciri-ciri apa tuh? Orang bodoh. Qala Hisham ibni Abdul Malik. Qala Hisham ibnu Abdul Malik, yu'rafu hamkur rajul bi arba. Ini kata satu makalah nih, ya. Boleh ente catat. Diketahui kebodohan orang itu dari 4. Yang pertama, bitu lilihyatih, diketahui dari jenggotnya yang kebanget panjang, ya. Wasyana'ati kunyatih, dan panggilannya yang jelek. Yang ketiga, wanakshi khatamih, dan ukiran yang berada pada cincinnya. Wa ifrati syahwatih, dan kelebihan dalam syahwatnya. Tuh ciri orang bodoh 4, ya. Yang pertama apa tadi? Bitu lilihyati, orang itu jenggotnya kebanget panjang, ya. Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan kita contoh kalau orang punya jenggot itu ukurannya itu adalah segenggam potong gitu. Jadi segenggam potong. Jangan jenggot panjang bener sampai segini-gini, ngerinya nyangkut. Ngerinya nyangkut, ya. Nah, orang pintar nggak gitu. Orang pintar miara jenggot. Kenapa? Karena disuruh sama Nabi, i'fa'u lihyah, ya, i'fa'u lihyah, piara jenggot. Cuman jangan apa tuh, kebanget panjang, ya. Paling banter segenggam, lebihnya dipotong. Ya, dari gampangnya begini. Bisa juga makna i'fa'u lihyah, makna tulilihyatih, maknanya adalah tasonnu. Ciri orang bodoh adalah orang yang tasonnu, terlalu, ya, terlalu berlebihan dalam penampilan, ya. Kan kalau orang pinter dia nggak perhatiin bagaimana penampilannya, yang penting isi ininya, ya. Makanya banyak orang cantik, cakep, ganteng dan sebagainya, kalau terlalu diperhatikan akhirnya pasti lupa ngisi ininya. Tapi begitu pun sebaliknya, ada salah satu foto ilmuwan namanya Albert Einstein, ya. Lihat fotonya gimana, rambutnya acak-acakan, yeah.
Itu pertanda dia yang diisi ininya. Ya ini enaknya Islam nggak seperti itu. Islam memperhatikan zahiron wa batina. Artinya apa ya? Penampilan bagus, dalamnya juga lebih bagus. Tapi ingat, jangan tasonno. Yang kedua apa tadi? Syana'atu kunyatihi. Ya, jeleknya panggilan ini termasuk daripada ciri orang pinter, ciri orang cerdas tuh kalau milih panggilan yang bagus. Dia kalau milih nama samaran yang cakep. Ya, kan ada orang dia ngasih nama panggilan buat dirinya nama yang jelek. Contoh misalnya Botol gitu kan. Manggilnya Bang Botol. Tanya kepanjangan apa? Botak dan tolol gitu. Ya. Namanya Asbak namanya. Panggil gua Asbak, nulis di tembok Asbak, fatality 67. Ini kan tanda orang tersebut bodoh. Kenapa? Panggilan itu doa. Ya. Kalau antum pengen menjadi orang pemberani, antum boleh gelari nama antum Abu Suja. Bapak pemberani. Ya. Atau antum pengen dikenal sebagai orang yang pandai berkuda, gitu. Abu Faros. Atau antum terkenal ahli tidur, Abu Naum. Kenapa dikatakan Abu Naum? Di mana aja tidur? Lagi ngaji tidur. Lagi tidur juga dia. Jadi ngimpinya tidur. Dia sakti. Jadi kalau dibangun ternyata masih di mimpi tuh. Itu namanya Abu Naum namanya. Ya, sampai lagi asrokol. Ada orang lagi asrokol tidur juga. Ada Abu Naum ini. Itu. Nah, itu ciri orang bodoh tadi, dia memberikan nama buat panggilan dirinya yang jelek. Yang ketiga, naqsyu khatamih. Lihat dari ukiran cincinnya. Jadi kalau orang pakai cincin itu memang ya, kalau kita mau ittiba para salaf, mereka cincinnya ada namanya, ada tulisannya. Ada cumannya. Ya. Cincin kalau bisa tulisan, jangan tulisan yang kita dilarang bawa masuk ke WC. Itu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau pakai cincin buat stempel. Ya, buat apa? Stempel, karena ummi. Nah kalau kita itu, kalau ada orang, pernah ada kisah itu, ada orang tulisannya apa ya? Tulisannya ayat Quran. Tulisannya apa? Ayat Quran. Boleh nggak dibawa ke WC? Nggak boleh itu ya. Dan juga kalau ada lafaz Allah di tangan dan sebagainya, memang kudu jaga-jaga tuh. Yang terakhir, ifrati syahwati. Adalah syahwatnya yang berlebihan. Nah ini salah satu ya, tanda bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali punya panggilan namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi, orang kota Tus. Ya. Asy-Syafi'i, orang yang bermadzhab Imam Syafi'i. Al-Ghazali, dan beliau adalah terkenal dengan gelarnya Al-Ghazali. Ya, kenapa beliau itu bergelar Asy-Syafi'i? Karena mazhabnya Syafi'i. Ya, sampai beliau punya martabah dalam mazhab itu namanya mujtahid takhrij namanya. Namanya apa? Mujtahid takhrij. Karena ada berapa itu? Yang pertama mujtahid mutlak, mustaqil, Imam Syafi'i. Yang kedua mujtahid mutlak, ghairu mustaqil, Imam Al-Muzani, Al-Buwaiti dan sebagainya. Yang ketiga mujtahid takhrij. Tingkat ketiga Imam Ghazali itu ulama yang mengeluarkan pendapat-pendapat atau ashabul wujuh sebutnya. Yang keempat baru mujtahid tarjih, itu makomnya Imam Nawawi. Yang kelima mujtahid fatwa, itu ulama-ulama sekarang. 5 ya kedudukan mujtahid. Al-Ghazali yang mana beliau itu memiliki ayah seorang ya tukang pintal benang ya. Nah, ini khilaf bainal ulama tentang Al-Ghazali. Ada yang mengatakan Al-Ghazali, daerah namanya Ghazal. Ada yang mengatakan Al-Ghazali bitasydid sebagai ya tukang pintal benang. Tapi yang saya dapatkan dalam kitab Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyahnya, ini diceritakan kisah yang luar biasa tentang ayahnya Imam Al-Ghazali yang namanya Muhammad. Bagaimana Muhammad ini? Muhammad ini tadi orang miskin, pekerja, tapi kerjaannya taklim, kerjaannya ngaji. Setelah dia kerja nyari duit, dia hadir majelis gurunya, dia khidmah kepada gurunya,
Dia berdoa di majelis gurunya, bagian seraya menangis. Berdoa, ya Allah jadikan anak saya seperti guru saya. Nah, beliau punya guru dua. Yang pertama seorang alim fikih, yang kedua seorang wa'id, penceramah. Doa di depan gurunya, ya di majelis gurunya berdoa. Sampailah Allah gabul doanya. Yang pertama namanya Muhammad Al-Ghazali Faqih sebagaimana gurunya, yang kedua Ahmad Al-Ghazali adiknya itu wa'iz, penceramah. Ya, bahkan adiknya ya yaitu Ahmad Al-Ghazali punya kitab karya beliau, ringkasan Ihya Ulumuddin. Ringkasan apa? Ihya Ulumuddin. Ya. Namanya kalau nggak salah Kutul Ihya namanya. Cuman nanti coba dicek lagi ya. Saya belum nemu sampai sekarang kitabnya itu. Intinya adiknya ini adalah seorang ulama juga, cuman penceramah al-wa'id, ya. Yang lebih dulu jadi sufi adiknya. Gitu. Imam Ghazali belakangan. Tapi kenapa lebih populer Imam Ghazali? Ya, dulu waktu saya ngaji sama almarhum al-maghfur Ki Abdul Hamid Hussein sempat ada diskusi. Kenapa nama Imam Al-Ghazali lebih banyak disebut dalam keilmuan tasawuf ketimbang nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Padahal Syekh Abdul Qadir Masya Allah minal kutub, ya kutbul awliya gitu. Nah, ini dikatakan bahwasanya kenapa Imam Al-Ghazali lebih banyak disebut dalam kitab-kitab tasawuf, karena Imam Ghazali adalah kutbul ilm, ya, kutub dalam apa? Ilmu. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kutbul aulia, kutubnya para, ya. Jadi Imam Al-Ghazali kutbul ulama, kutubnya para ulama. Makanya yang nyebutin juga siapa? Ulama. Itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah kutbul aulia, maka yang nyebutin para aulia. Dan Imamul Haddad kutbud dakwah, ya. Kutub dalam ilmu dakwah. Makanya yang banyak menyebutkan adalah para dai, ya. Gitu. Masing-masing dengan kelebihannya. Gitu ya. Jadi teman-teman kita semua, kalau kita fokus dalam ilmu ya kita terkenal dengan ilmu kita. Ya, kalau kita fokus dalam ilmu apa? Ilmu hikmah, terkenal hikmah kita. Maka kalau kita pengen ya bermanfaat keilmuan kita, jangan sekali-kali kita tonjolkan selain ilmu. Ya, ini contoh nanti kan santri masing-masing ada yang ngajar. Ada orang minta contoh, Ustaz bisa vokal nggak gitu, vokal? Oh ya, oh bisa ya vokal. Karena dia bagus vokalnya, besok orang panggil sebagai apa? Vokalis. Ya, dia nggak dipanggil sebagai guruis gitu ya. Nggak dipanggil sebagai ya ustadz itu dan sebagainya. Padahal dia punya banyak. Kenapa? Karena yang ditonjolkan itu adalah sisi kesuaranya tadi. Itu ya. Nah, jadi Imam Ahmad Al-Ghazali itu ya lebih dulu tasawufnya ketimbang Imam Al-Ghazali. Lebih dulu menjadi sufi. Bahkan kalau dalam kisah yang masyhur itu mukasyafahnya duluan gitu. Tapi ada tapinya. Banyakan mana kesebut nama Imam Al-Ghazali apa nama Ahmad Al-Ghazali? Imam Ghazali. Kenapa? Nah, ini dia. Ya. Ada salah satu makalah dalam kitab Ihya ya tentang seorang ulama ya. Siapa namanya? Sebentar saya cek dulu. Ada satu kisah ya. Ada seorang ulama bilang begini, jadilah engkau ya muhaddis yang sufi ya. Dan semoga Allah tidak menjadikanmu sufi yang muhaddis gitu. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Muhasibi ya. Imam Al-Muhasibi ini mengatakan seperti itu, ja'alakallah sahibah hadithin sufiyan, semoga Allah jadikan engkau ahli hadis yang sufi, bukan sufi yang ahli hadis. Apa bedanya? Kalau sufi yang ahli hadis lebih nonjol sufinya ketimbang hadisnya. Kalau ahlu hadis yang sufi lebih nonjol apanya? Hadisnya.
orang itu kalau udah masuk ranah tasawuf itu kadang-kadang ya udah lepas tuh dari sebutan ilmunya, sebutan nahunya gitu. Karena lebih terkenal apanya? Tasawufnya. Sama kayak orang hikmah, orang tukang nyembuhin orang ya, tukang ngobatin orang. Ini kalau dia ngobatin orang mulu, lama-lama ilmu nahunya hilang itu. Orang datang ke dia bukan pengen belajar nahu, tapi pengen apa tuh? Berobat. Tapi jadilah guru nahu gitu ya, yang bisa ngobatin orang gitu ya. Jangan jadi tukang ngobatin orang yang bisa nahu gitu ya. Jadi yang mana yang kita pengen kedepankan? Saran saya ilmu. Sebagaimana kemarin Syekh Yasin Al-Fadani, ketika beliau itu alim dalam ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya, sisi kesufiannya pun luar biasa. Tapi yang beliau tonjolkan bukan sufinya, tapi apanya? Ilmunya, riwayahnya, hadisnya, gitu tuh. Ya, itu pilihan kita tuh. Ya. Jadi kalau yang kita posting misalnya gitu ya, misal posting tiap hari bekam, besok totok darah gitu, besok ini. Nah besok pasti orang minta untuk bekam. Tapi kalau kita posting lagi ngajar, lagi ceramah, lagi ini, besok pasti dipintanya itu. Nggak masalah ya, antum punya penghasilan dari antum bisa pijit silakan, antum bisa apa bekam silakan, antum jagang silakan. Cuman kalau bisa ada keseimbangan tadi tuh, gitu. Nah ya itu namanya apa tadi? Sufian ya, Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Ya. Wulida bitus, lahir Imam Al-Ghazali di kota yang namanya Tus. Ya, to waw sin Tus. Ya. Sanata pada tahun ya 450 Hijriyah, 450 Hijriyah. Nah ini ya, di zaman itu ada seorang ulama besar sebelumnya namanya Al-Imam Asy-Syirazi, namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang kemarin dikatakan oleh Kiai Marwazi ya, karyanya Syekh Yasin Al-Fadani diantaranya adalah Al-Luma ya. Al-Luma itu bukan, Bughyatul Mushtaq Syarah Al-Luma karya Ibnu Ishaq itu. Nah, itu Imam Syirazi itu sama-sama wali, sama-sama alim nih. Ini Imam Ghazali, Imam Syirazi sama-sama faqih, sama-sama wali. Kedudukannya nggak kalah. Ya, Imam Syirazi ngarang kitab, dua kitab besar, At-Tanbih sama Imam Muhadzab. Itu kitab azim Masya Allah. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita mau futuh, baca tuh kitab. Ya, ada seorang ulama mengatakan kalau ente mau futuh ilmu, baca kitab At-Tanbih dan kitab Muhadzab, karena yang ngarang aulia. Ada lagi yang mengatakan kalau mau futuh ilmu fikih, baca kitab Al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi. Jadi kitab-kitab para aulia itu dikarang bukan sekedar ngarang, tapi mereka nitipkan sir di balik setiap lafaz-lafaznya. Maka siapa orang yang membaca kitab-kitab para aulia sholihin, maka mereka akan jadi seperti mereka. In kana shodiqan, kalau benar. Kalau benar jadi sama kayak mereka. Ya, itu namanya Imam Asy-Syirazi dengan Imam Al-Ghazali. Wa tuwfiya, dan wafat. Tuwfi ya, ini bahasa halus ya. Kalau ada orang misalnya meninggal jangan dibilang mati gitu, jangan ya. Aina mulia qad mat. Udah mati gitu. Jangan ya, bilangnya yang ahsan tuwfi. Ini bahasa dipakai oleh guru-guru kita. Aina abuka, mana abah ente? Tuwfi, ya, sudah wafat. Walaupun mata juga bener, mati meninggal bener, nggak salah. Cuman bahasa yang lebih halus apa? Tuwfi, ya gitu. Sama kayak bahasa kita, mana bapak lu? Mati gitu. Masa bapaknya mati? Yang parah lagi, mana bapak lu? Ditanam gitu. Mang ubi. Mana bapak ente? Udah meninggal. Nah, itu yang ahsannya apa tuh? Meninggal gitu ya. Belajar bahasa yang halus-halus ya. Gitu. Tuwfiya abuhu, dan wafat ayahnya, wa huwa shaghirun, dan Imam Al-Ghazali dalam kondisi masih kecil tuh. Ya. Wa kana qad awsa bihi wa bi akhihi Ahmad ila shadiqin lahu, dan ayahnya berwasiat
terhadap Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad kepada kawannya. Kepada siapa tuh? Kawannya nih. Masya Allah ya, orang soleh tuh mereka kalau pengen ninggalin keluarganya, ninggalin orang-orang terdekatnya, mereka ngasih wasiat ya. Ini ngasih wasiat ini bukan perkara sepele ini ya. Ngasih wasiat kepada siapa? Sodikin ya, kepada kawannya. Faro'ahuma, dijagain sama temannya tuh. Hatta adkhalahuma al-madrasah, sampai disekolahin sama temannya. Ini anak temannya 2 orang nih, anak yatim piatu. Dimasukin ke mana tuh? Ke madrasah. Yata'allamani, yang keduanya belajar, ila an kabira fihima, sampai gede tuh. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan wali ya. Wali itu adalah orang yang mengurus. Maka orang yang ngurusin kita, walaupun bukan orang tua kandung kita, tapi ngurusin kita, ngedidik kita, ngerawat kita, maka keduanya adalah wali. Ya, dan juga murabbi. Ya, sebagaimana dalam doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalimat rabbaya itu dalam bahasa Arab, rabba yurabbi tarbiyatan fahuwa murabbin. Maka murabbi itu adalah orang yang ngurus kita, orang yang ngedidik kita, orang yang menumbuh kembangkan kita. Itu istilahnya murabbi. Tapi ya, murabbi di sini dalam makna alladzi yurabbi, bukan al-murabbi. Apa bedanya? Kalau al-murabbi itu orangnya Masya Allah, pendidik, seorang guru. Kalau murabbi, nah alladzi yurabbi itu orang tua kita. Ya, karena berapa banyak orang tua kita yang kadang-kadang ngebiarin kita aja, tapi ngedidik kita, ngajarin kita gitu. Beda ya antara al-mu'minun dengan innalladzina bedanya seperti itu ya. Tapi sama-sama murabbi dalam sisi bahasa ya gitu. Tapi berbeda dalam sisi istilah, nanti kita bahas ya. Ila an kabira fiha, sampai besar. Summa bada'at, nah barulah nih Imam Al-Ghazali memulai marhalatut tahsilil ilmi ala akabir syuyukhil asri. Mulailah Imam Al-Ghazali belajar ilmu kepada guru-guru besar di zamannya. Faqara al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ala Syekh Imam Ahmad bin Muhammad Razakani. Nah gurunya itu namanya siapa? Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Roza pakai dal ya, bukan pakai zai. Razakani di kota Tus. Nah itu guru pertamanya beliau ya. Nah ini Imam Al-Ghazali kalau zaman dulu ketika belajar dengan seorang guru itu nunggu diusir sama gurunya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i belajar sama gurunya Imam Malik, nunggu apa? Disuruh udahan, udah ente udah kelar ngaji maneh, berangkat sono gitu. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i belajar di kota Mekah dengan Imam Sufyan bin Uyainah, dengan Imam Fudail bin Iyad dan guru-gurunya yang lain, itu karena sudah hatam, udah ente berangkat ke Madinah gitu. Ya. Setelah di Madinah Imam Syafi'i ya menghafalkan kitab namanya apa? Al-Muwatta ya. Jadi pertanyaannya, kenapa Imam Syafi'i mengungguli kawan-kawannya yang lain gitu? Satu, karena apa? Karena ikhtilaful isti'dad, perbedaan persiapan Imam Syafi'i. Kalau kita pengen bisa menjadi murid yang unggul, maka datanglah dengan kesiapan. Jangan datang sifron, kosong. Tapi datang siap-siap dulu. Imam Syafi'i ketika 13 tahun sudah menjadi mufti itu. Antum bisa bayangkan ya. Sudah hafal Quran, hafal Muwatta, hafal ilmu dan sebagainya, barulah beliau itu belajar dengan siapa tuh? Imam Malik. Wasafara ila Jurjan. Nah ini dia. Beliau musafir ke kota Jurjan. Ada ulama yang terkenal tuh ya. Apa? Kitabnya Ta'rifat. Kitab apa? Ta'rifat. Nama pengarangnya Al-Imam Al-Jurjani. Orang Jurjan. Kalau kita Jogja ya. Jogjawi gitu ya. Orang apa? Orang Jogja. Siapa nama gurunya? Ah, gurunya di Jurjan namanya Al-Imam Abul Qasim Al-Ismaili. Abul Qasim Al-Ismaili. Nah, beliau saat itu sudah mengarang kitab. Usia belasan tahun mengarang kitab. Ya, di sini ada yang belasan tahun mengarang kitab. Ngarang surat ada. Insyaallah ngarang kitab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gimana ya bisa ngarang kitab? Semangatnya dulu,
cintanya dulu ya itu. Kalau udah semangat, udah punya cinta sama ilmu, insya Allah tuh ya. Saya dulu awal nulis buku itu buku catatan. Jadi saya tulis di buku, saya salin ke laptop, saya ketik lagi, saya rapiin gitu. Pas saya baca sekarang ya aneh juga tulisan kita ya gitu. Kenapa aneh? Karena emang belum ada alatnya dulu. Ngaji tulis. Tapi setidaknya kita sudah belajar nulis gitu. Itu awal mula saya ngaji tuh, langsung nulis tuh gitu. Jadi mulai dari sekarang nyicil tuh, nulis dikit-dikit, tarkib ya. Nah, Imam Al-Ghazali mengarang kitab namanya Ta'liqoh namanya. Kitab apa? Ta'liq, catatan-catatan gitu. Nah, ini mungkin ya yang pernah kita ceritakan dulu. Imam Al-Ghazali lagi belajar, lagi musafir antar kota ke kota, ketemu ada begal, ada perampok. Dirampok barangnya, termasuk kitab catatan itu. Nangis beliau gitu. Sedih, kenapa? Catatan aneh ngaji diambil. Diminta ame tuh yang perampok, tolong jangan diambil catatan saya, yang lain boleh dah gitu. Akhirnya dikasih. Sejak itu beliau berazam untuk menghafal semua yang beliau tulis gitu ya. Makanya antum-antum yang mondok yang belajar kalau nyatet tadi ya gitu, jangan terlalu ngandel sama catatan. Al ilmu fis sudur ya, laisa fis sudur gitu. Summa qadima Naisabur. Nah, kemudian beliau sampai ke kota Naisabur ya. Ini satu kota yang terkenal, banyak ulama-ulama bergelar An-Naisaburi ya. Kota Naisabur. Wala zamal Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Imam Al-Haramain. Ya. Di kota Naisabur, yaitu tepatnya di kota Iran sekarang. Satu wilayah di kota Iran. Beliau lazama, ingat ya, bukan qoro'ah, beda antara qoro'ah dengan lazama. Ini bahasanya di sini lazama. Yang tadi qoro'ah. Kalau qoro'ah itu ngaji. Ya. Ngaji, gurunya nyampein, muridnya denger, ngaji namanya. Atau enggak muridnya baca, gurunya nasih, kalau bahasa Jawanya sorogan namanya. Itu namanya qoro'ah. Penting juga itu. Antum-antum yang sudah hatam kitab, coba sorogan nama aneh, baca kitab, baca, terjemah, jelasin, ntar saya tasih. Itu namanya qoro'ah. Tapi kalau lazama beda lagi. Lazama itu mulazamah, nemenin. Ya, nemenin guru. Ya. Wa takharraja bihi, dan lulus. Ya, menjadi alumni, bukan alumnus. Ya. Keluar lulus tuh. Bahkan beliau menyodorkan karangannya yang pertama ini, ya, kalau tadi kan catatan tuh, ta'liqat ya, komentar itu. Ini karangannya namanya Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul. Itu karya usul fikih yang luar biasa. Karangan gurunya, ya, itu apa namanya, diungguli oleh karangan muridnya, itu Imam Ghazali. Ya. Sampai ada satu makalah dalam kitab terjemah kitab Imam Subki tadi, Tabaqat, bahwa ada ketidaksenangan dari sang guru sama murid. Ya maklum manusiawi kan gitu. Ya, ketika muridnya nulis kitab ternyata masya Allah kitabnya gitu. Ada perasaan di dalam hati gurunya nggak enak sama muridnya. Sampai Imam Al-Juwaini mengungkapkan kepada Imam Ghazali, ya Ghazali, engkau telah mengubur saya padahal saya masih hidup. Ya, artinya apa itu? Gurunya cilem dengan kehebatan siapa? Imam Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, masya Allah. Ya. Kemudian apa? Ya. Kharaja ilal, ya, muaskar. Ya, wasami abihil wazir nizamul muluk. Nah, ini ada dulu ada namanya menteri namanya Nizamul Muluk. Kemudian Imam Al-Ghazali dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Kemudian beliau itu berargumentasi dan sebagainya sampai diterima oleh seorang wazir tadi, Nizamul Muluk tadi. Ya. Nah, ketika debat Imam Al-Ghazali menang. Ya, artinya luar biasa tuh. Sampai namanya viral kalau sekarang ya. Hatta zohara ismuhu fil afaq. Sampai namanya itu menjulang tinggi ke seluruh penjuru. Kalau sekarang apa? Viral namanya. Cuma kalau dulu kagak ada mukanya. Ya, cuman apa ya? Namanya. Nah, barulah beliau
pada tahun 400 tulis 84. Berapa umur itu? 484. Berapa umurnya? 34 tahun. Ya. Itu diutus ke Baghdad untuk mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Tuh ya. Disitulah beliau menjadi seorang guru. Ya, bahkan ada yang mengatakan rektor di An-Nizamiyah. Pada usia berapa? 34. Tuh 34 itu udah Masya Allah Imam Ghazali tuh. Ya, kenapa? Belum ada Mobile Legends zaman dulu gitu. Belum ada TikTok ya. Coba kalau ada TikTok, Imam Ghazali gagal juga kali itu. Ya. Tapi ini Masya Allah, Allah jaga tuh. Ya. Yang saya bilang tadi ya, ini unik handphone ini. Ya. Kalau buka Facebook error. Buka Quran kagak, subhanallah nih. Setengah wali nih HP ini. Ya artinya apa? Allah ngejagain kita. Allah ngasih kode buat kita, cuman kita nggak sadar. Ya. Allah ngasih peringatan buat kita. Lagi Ramadan nih. Udah Facebook, Instagram, medsos kurangin, Quran tuh banyakin kan gitu. Itu Allah yatakallam ma'ana. Allah bicara sama kita, memang kita nggak sadar. Ya. Ini gara-gara apa? Qaswatul qulub, kerasnya hati. Naudzubillah min dzalik tuh ya. Makanya musibah, sakit ya, itu teguran buat kita. Ya. Kita punya kekurangan, kita punya salah, kita punya aib, kita tutupin. Allah buka, kenapa? Agar kita taubat. Ya, agar kita berhenti. Ya, itu. Itu kode keras itu. Ya. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik ya, ketika Allah sudah tegur kita, sudah ingatkan kita, kita enggak ada ya rujuk ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ursila, kemudian fi athna'i tadrisi, ketika beliau mengajar di kota Baghdad, tafarrag lit ta'lif, beliau fokus untuk banyak menulis. Ya. At-ta'lif ya, karangan allafa yu'allifu, ta'lif maknanya taktsir ya. Ta'lif maknanya apa? Taksir. Kan di antara wazan fa'ala yufa'ilu. Saya bisa boleh tulis di sini. Coba dibuka. Bisa dibuka. Nggak masuk. Keluar lagi ya. Ya. Jadi gini. Kalimat fa'ala yufa'ilu maknanya litaktsir, di antara maknanya litaktsir ya. Jadi allafa yu'allifu maknanya apa? Taksirul alaf, banyak menyusut gitu ya. Faka surat mu'allafatuhu, dan banyaklah karangan beliau, wa alat syuhratuhu, dan makin tinggi beliau punya syuhrat. Makin tinggi beliau punya syuhrat. Kenapa itu? Tik nah ya. Suara masih aman? Oh iya, nah ya alat syuhratuhu, ya meninggi beliau punya popularitas. Hatta adha yusharu ilaihi bil banan, sampai semua orang tuh ya nunjuk Imam Ghazali. Pokoknya kalau apa-apa Imam Ghazali, tuh Imam Ghazali gitu. Udah jadi rujukan beliau. Nah, di sini nih ya. Ketika di antara fase ini Imam Al-Ghazali mengalami yang namanya apa? Gangguan, ya tuh. Nggak bisa ngomong, kalau lagi ngajar nggak bisa ngomong, pas ngajar nggak bisa ngomong. Kenapa? Bertentangan antara niat dengan ilmu ya. Niatnya Imam Ghazali ini, ilmunya nuntut begini gitu. Nah barulah beliau itu ya melakukan perjalanan yang pertama ya dalam rangka as-suluk ilallah itu ya. Sampai beliau meninggalkan kerjaannya semua, qasada Baitullah al-Haram, barulah beliau itu pergi ke Mekah, ke Baitullah Haram pada tahun 488. Berapa usianya? 38 tuh, menjelang berapa itu? 40. Masuklah ke kota Damaskus pada usia 39 tahun dan menetap 10 tahun berkholwat riyadah mujahadah. Berapa tahun? 10 tahun mujahadah, kholwat, riyadah. Padil tuh berapa tahun Dil? 10 tahun di menara masjid tuh.
Besok Fadil mau ke menara istiqomah dia. Nggak ada menaranya dia, nggak ada. Mana menaranya nggak ada. Yang ada asalah ada. Istiqomah nggak ada menaranya. Ngapain di situ? Mujahadah, riyadhah, khalwat, sambil mengarang kitab namanya apa? Ihya Ulumuddin tuh. Summa ada ilatus abe 10 tahun khalwat, pulang lagi ke Tus. Dipanggil lagi lah oleh Fakhrul Muluk ila Naisabur. Ya, ngajar lagi di kampus yang sama namanya Madrasah An-Nizami. Nah, cuman ketika kembali ke kampus 10 tahun khalwat nih, berubah dong. Udah nggak kayak dulu. Ya, udah nggak cari nama, nggak cari popularitas, bener-bener waktunya dihabiskan buat ibadah. Nah, di sini nih fase Imam Al-Ghazali ngarang kitab Ayyuhal Walad, ngarang kitab Bidayatul Hidayah, ngarang kitab Al-Munqidh Minad Dolal. Setelah beliau tersesat selama bertahun-tahun, beliau karang kitab ini. Apa? Al-Munqidh Minad Dolal, yang menyelamatkan dari kesesatan. Gitu. Ya. Jadi sesat dulu gitu. Baru apa tuh? Selamat. Itu jangan coba-coba gitu. Aneh mau sesat dulu. Jangan, cukup Imam Ghazali aja. Ya. Ini sesatnya Imam Ghazali ini bukan sesat dalam makna yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali cuman beliau itu salah dalam niat begitu. Ngaji niatnya bukan karena Allah. Aba ayyakunal ilmu illa lillah. Ilmu enggak mau kecuali karena Allah gitu. Ya. Kan ada makalah yang terkenal kan gitu. Talabtul ilma li ghairillah. Dulu aku nyari ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilmu ayyu'lama illa lillah. Tapi ilmu ogah dipelajari kecuali karena mau tahu ciri orang yang belajar bukan karena Allah. Makin ngaji makin capek. Makin ngaji makin sumpek. Makin ngaji makin puyeng. Ini namanya belajar bukan karena Allah. Ibarat kata handphone nggak kecolok cesannya. Atau beda colokan ya. Lubang Type-C colokannya mikro. Kagak nyambung. Atau pakai colokan PS misalnya gitu. Emang sama-sama colokan cuman kagak ngisi. Akhirnya kosong, hampa, gelap hatinya. Adlama qalbuhu. Gitu. Ya, makanya kita kalau pengen ya punya hati yang bersih, hati yang bersinar, makin ngaji makin tenang, maka betulkan niat kita. Gitu. Ustaz, saya udah betul niat saya belajar itu karena Allah dulu. Sekarang berubah gitu. Jadi yang namanya niat itu harus tajdid, diperbaharui. Kadang-kadang kita ikhlas ngelihat orang lain lebih sukses dari kita goyang hati kita ya. Temen ngantren berdua mondok bareng dulu. Malah temennya ini tukang tidur, tukang cabut. Dia ngaji mulu, pas udah lama 10 tahun lihat temennya tadi jadi kiai. Dihormatin, punya murid banyak. Wah, mobilnya Alphard. Dia masih naik Supra aja nih. Supra X. Ketika diikhlas ngajar ngelihat temennya yang begini, wah, jadi berkurang keikhlasannya. Kenapa itu? Ar-ru'yah. Ya, gara-gara memandang orang lain gitu ya. Makanya rezeki bukan hanya soal duit. Ya, rezeki bisa jadi Allah kasih ketenangan. Nah, sampailah tadi mengarang kitab apa tuh? Kitab Ihya Ulumuddin, mengarang Al-Munqidh Minad Dolal, mengarang Bidayatul Hidayah. Termasuk karangan beliau yang terakhir namanya Minhajul Abidin. Nah, itu insyaallah nanti kapan waktu kita bahas tuh. Ya. Ada yang mengatakan kitab Mizanul Amal itu dikarang sebelumnya, sebelum beliau khalwat. Jadi Imam Al-Ghazali bukan nggak ahli tasawuf, cuman secara teoritis. Paham nggak teoritis? Masih teori. Ya, pandai itu, cuman belum pernah suluk. Ya. Nah, makanya beliau suluk itu sampai 10 tahun, berubahlah beliau. Bukan hanya teoritis tapi sudah menjadi praktis. Ghazali tadi ya, di akhir daripada umurnya tadi ya, yuwazzi awqatahu baina tilawatil Quran. Jadi ada Qurannya. Ya, ada apanya? Qurannya. Ya. Kenapa Al-Quran gitu? Kenapa baca Quran? Karena ada sirnya. Ya. Padahal bisa aja baca kitab gitu kan. Ya. Kenapa baca Quran? Karena ada sirnya. Ya.
Jadi banyak orang yang nggak tahu di balik zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu ada sirnya. Masing-masing zikir ada sirnya. Yang kita nggak tahu sirnya kecuali kalau kita sudah amalin. Gitu. Dan tiap orang beda-beda dapatnya. Tiap orang beda-beda. Ya. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Sini ke depan sini, Bayhaqi sini. Masya Allah, ada model TikTok nih. Sampai apa? Sampai beliau meninggal dunia. Dan meninggalnya Imam Al-Ghazali, masya Allah, beliau meninggal dalam kondisi ya sudah bersiap-siap meninggal, udah nyiapin kafan, ya, udah ngasih wasiat. Bahkan beliau meluk kitab Sahih Al-Bukhari sebagai kitab favoritnya sebelum meninggal. Dan beliau berwasiat meninggal dalam kondisi sudah siap dikafani. Masya Allah ya. Itu kalau bukan wali apa itu ya. Dan dari sekian banyak manaqib yang saya baca tentang Imam Al-Ghazali, saya sampai sekarang belum ketemu karomah yang khawariknya Imam Ghazali. Belum ketemu. Ya, illa satu mimpi, itu pun mimpinya Syekh Abdul Hasan Sazili. Ya, tapi ini khawariknya Imam Ghazali. Apa sisi keanehannya? Kali bisa terbang, kali tembus tembok, kali toyol art enggak? Ya, tapi meninggalnya begitu. Yang saya tahu orang kalau meninggal udah dikasih tahu itu wali. Ya, sebagaimana Habib Muntir dan sebagainya, mereka tahu meninggal, akan meninggal kapan, wafatnya kapan, di mana tahu mereka. Imam Ghazali khawariknya apa? Karomahnya apa? Ya, ini ihya kitabnya. Ya. Maka cukuplah ilmu yang manfaat sebagai karomahnya aulia. Ya, gitu. Makanya kalau antum dapat ilmu, bisa hadir dalam majelis ilmu, itu karomah. Arti kemuliaan dari Allah buat kita. Itu. Apalagi bisa istiqomah. Jadi kalau ada orang nggak ada khawariknya, illa dia punya kitab atau ilmu yang manfaat, cukup sebagai tanda ya karomah. Ya. Ada amalan memang kalau kita baca nih, ya kita baca, kita doamin ini, entar kita akan melihat hal yang aneh-aneh. Ya, khawarik itu yang aneh-aneh. Entar dengar suara inilah, entar ngelihat gambaran ini itulah. Itu ada amalannya, cuma jangan diamalin. Kenapa? Karena itu cuma ngilangin penasaran. Hakikat ukuran diri seseorang itu bukanlah mengalami kejadian yang aneh-aneh, bukan. Lagi wirid begini, tahu-tahu ruhnya melayang gitu. Itu mah orang Jawa bisa. Orang Jawa yang nggak kenal agama namanya ngerogo sukmo. Kalau kita kan ngerogo kantong gitu kan. Ngerogo sukmo itu keluar sukma kita, ruh kita keluar. Itu jangankan orang Islam, non Muslim aja bisa. Bahkan orang Amerika meneliti ya tentang bagaimana proses experience mereka keluarnya ruh itu. Nah, jadi yang begitu-gitu mah bukan karomah itu. Ya emang nauun minal karomah, macem kayak karomah gitu, khawarik gitu. Cuman bukan karomah. Ya. Jadi jangan kita tertipu ya dengan banyaknya keanehan yang kita alami, bisa jadi itu gurur, nauzubillah min dzalik. Ya. Ada orang yang ngerasa puas udah bisa ngobatin orang, udah bisa doain orang terus sembuh dan sebagainya, dia berhenti lagi, nggak mau ngaji lagi, nggak mau suluk lagi. Itu yang memutuskan jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekedar mukadimah kajian kita, kajian Kalam 2026 dengan kitab yang insyaallah kita bahas Al-Munqidh minad Dhalal. Mudah Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah kasih keberkahan buat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaih wala tansanihi ya rabbal alamin.